Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Hayati dengan NIM H54012032. Di sini akan menjelaskan mengenai materi variabel instrumen terlebih dahulu. Nah, apa itu variabel instrumen? Tapi sebelum itu kita bakal menjelaskan mengenai apa itu variabel endogen dan variabel eksogennya terlebih dahulu. Jadi variabel endogen, yang pertama itu variabel endogen. Variabel endogen adalah variabel penjelas yang ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi variabel endogen ini berada di dalam sistem atau persamaan. Jadi semua variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel itu ditangkap oleh lawan. Nah, jadi misalnya contohnya itu di sini ada gambar, itu ada education, ability, dan earnings, di mana eh endogennya itu ada di education dan earning, karena education ini dipengaruhi oleh ability, sedangkan earnings ini dipengaruhi oleh education dan juga ability. Nah, terus yang kedua itu ada variabel exogen. Jadi variabel exogen adalah variabel penjelas yang tidak ditentukan atau tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, variabel exogen ini berada di luar sistem atau persamaan. Dan variabel penjelas yang tidak berkorelasi dengan error termnya. Nah, di sini bisa dilihat ada persamaan di mana upah sama dengan pendidikan ditambah pengalaman dan ditambah error. Nah, eh, variabel eksogen ini ada di luar dari persamaan ini, pendidikan ditambah pengalaman dan juga error. Di mana nanti eh, variabel eh, lain yang di luar persamaan ini itu bakal ditangkap oleh error termnya. Nah, jadi apa itu variabel instrumen atau yang disingkat dengan IV? Itu adalah variabel yang digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas dalam regresi, di mana endogenitas itu artinya variabel independen atau X itu berkorelasi dengan variabelnya E-nya. Nah, endogenitas ini umumnya itu disebabkan oleh tiga, yaitu yang pertama ada omitted variable bias, di mana ada variabel penting yang tidak dimasukkan ke dalam model, dan di mana variabel itu tuh mempengaruhi X dan Y. Yang kedua itu simultaneity, di mana X dan Y-nya itu saling memengaruhi atau hubungan dua arah. Yang ketiga itu measurement error, di mana variabel X itu diukur dengan kesalahan, misalnya datanya ada yang tidak akurat. Nah, endogenitas ini kan melanggar asumsi klasik, sehingga jika kita apa ya, jika kita tetap melakukan eh, analisis, maka koefisien hasilnya itu atau output dari reaksinya akan bias. Jadi di mana ini tuh tidak sesuai dengan keadaan aktual, sehingga bakal sehingga akan menjadi tidak berarti ketika diinterpretasikan. Maka ini nggak konsisten, jadi tidak memenuhi asumsi dari blognya. Nah, selain itu, IV juga bertindak sebagai alat untuk memisahkan pengaruh murni antara X terhadap Y-nya. Dengan syarat yang pertama itu ada relevansi, di mana Z itu harus memengaruhi variabel kebijakan atau variabel endogen. Yang kedua yaitu eksogenitas atau validitas instrumen, di mana Z ini tidak boleh mempengaruhi secara langsung, hanya boleh melalui X. Nah, yang ketiga itu tidak berhubungan dengan omnitive variable dalam algorithm. Nah, omnitive variable itu adalah variable pentingnya yang seharusnya dimasukkan ke dalam model regresi tapi tidak dimasukkan dan tidak diketahui atau tidak bisa diukur. Nah, kapan endogenitas ini terjadi? Agar kita tahu kapan endogenitas ini terjadi pada model, yang pertama itu kita bisa menggunakan pendekatan teoritis atau logika ekonomi. Yang kedua itu bisa menggunakan pendekatan statistik ekonometrik, yaitu bisa menggunakan uji Hausman, uji Hausman atau Dewey test. Terus yang ketiga itu bisa dengan text residual inclusion. Di sini siapa sih yang biasanya menggunakan NIVI? Itu biasanya itu para ekonom, para epidemiolog, para peneliti sosial, dan lain-lain. Biasanya kalau ekonom itu dia tuh misalnya contohnya itu analisis dampak kebijakan, di mana dampak program pelatihan pada pendapatan. Nah, di bidang apa sih ini diterapkan? Jadi bisa juga nih dibilang ekonomi kesehatan, pendidikan, finansial, dan lain-lainnya. Contohnya untuk ekonomi kesehatan itu dampak fasilitas kesehatan pada post conditionnya.
Terus pendidikan itu misalnya kita ingin tahu bagaimana pengaruh kualitas sekolah pada nilai siswa. Lalu di sini bagaimana cara kerja IVI atau langkah-langkah untuk melakukan instrumen variabel ini. Yang pertama itu identifikasi dulu masalah endogenitas. Itu yang pertama sih bisa dengan teori tadi udah dijelasin, terus juga bisa dengan uji statistik. Misalnya di sini untuk teori misalnya dalam model model upah sama dengan pendidikan ditambah pengalaman ditambah error. Jadi variable skill ini kan tidak bisa diukur ya. Tetapi variable skill ini mempengaruhi dari sisi pendidikan dan juga upahnya. Makanya ini disebut dengan endogenitas. Yang kedua itu pemilihan variabel instrumennya atau Z-nya. Yang ketiga itu kita melakukan estimasi dengan sustek least squares. Yang keempat itu uji kualitas instrumen. Yang kelima itu nih yang untuk tahap yang keempat uji kualitas instrumen itu yang pertama itu with instrument test, yang kedua itu over identifikasi test atau bisa dengan menggunakan uji sargan. Yang tahap kelima itu interpretasi hasil dan bandingkan dengan OS. Nah, yang keenam ini diagnostis tambahan aja. Kalau misalnya pengen mastiin lagi atomnya mau diasumsikan atau tidak itu bisa pakai uji heteroskinesis atau autokorelasi. Terus kalau untuk melihat visualisasi itu bisa dengan potret sudah untuk memeriksa manual. Nah, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi perebutan instrumen menggunakan RStudio. Nah, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi menggunakan analisis variable instrumen menggunakan RStudio. Teman-teman bisa buka dulu RStudio-nya. Nah, di sini aku tadi udah uji coba sekali. Em, dan- jadi untuk langkah-langkahnya bakal aku ulang dari awal lagi. Di sini datanya aku pakai PDB, inflasi BI rate dan juga IAH dari tahun 2011 sampai 2023. Nah, eh, langkah yang pertama itu kita bakal membuat package dan juga datanya. Package-nya teman-teman jangan lupa untuk mencentang AER, eh udah itu gigi plotnya untuk mengetahui visualisasi dari datanya. Terus ada AR untuk instrumen variabel, dasar gauger, for plot ini untuk plotnya dan juga read XLS. Nah, kalau teman-teman misalnya belum ada itu juga boleh diinstal dulu ya. Misalnya kita install dulu kalau misalnya kita belum ada. Ini karena aku udah install jadi dia langsung gini. Nah, udah itu kita masukin datanya. Misalnya kita kasih nama dari data ini biar gampang jadi data aja. Jadi data sama ini pakai bisa sampai dengan atau tanda panah juga ini juga bisa ujiran aja. Nah, ini untuk kita untuk melihat struktur datanya. Nah, bisa dilihat bahwa tadi ini number, PDB juga number, inflasi number, BI rate-nya juga number, IHS-nya number. Nah, ini ada tahun, ada pada inflasi, BI dan IHS. Nah, udah itu kita bisa lihat. Langkah yang kedua itu analisis deskriptif. Nah, di situ sebenarnya ya
Kalau kita misalnya running itu nanti hasilnya nggak muncul gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita pakai eh kalau misalnya kita pakai yang lain tuh pas apa ya? Jadi aku udah nyoba juga yang lain. Mungkin karena pakainya Stargazer, jadi tuh hasilnya nggak muncul. Tapi kalau misalnya kita pakai ada pokoknya satu lagi itu pasti bakal muncul. Nah, karena di situnya nggak bakal muncul, kita munculnya pakai visualisasi trend datanya aja. Kanan, nah di sini bakal muncul visualisasi datanya. Nah, di sini bisa kelihatan ini ada plot yang merah ini itu BI rate-nya, yang hijau itu inflasinya, dan yang biru ini PDB-nya. Terus langkah kita bakal analisis korelasinya. Ngomong itu pakai COR underscore matrix. Terus nanti dimasukin aja ini variable Y-nya, ini variable X, inflasi, buy rate, dan IHSG itu dimasukin aja semuanya. Terus nanti baru muncul, kita aja print COR matrix. Nanti juga, jadi kayak gini. Nah ini tuh bisa dilihat ya. Kalau hubungan PDB dengan PD kan emang satu ya. Terus kalau inflasi PD berarti PDB dengan inflasi itu hubungannya itu negatif sebesar 0,8. Terus PDB dengan BR juga hubungannya negatif sebesar 0,8, sedangkan PDB dengan IAS itu hubungannya positif sebesar 0,9. Nah, ini juga sama ya untuk visualisasi metrik korelasi. Cuman biar mempercepat nggak usah pakai visualisasi plotnya ya. Terus langsung aja ke analisis OLS. Nanti lihat nanti OLS ini bakal kita gunakan sebagai perbandingan setelah kita mengetahui variabel instrumennya. Nah, untuk model OLS ini jadi bisa dengan rumus LM ya, teman-teman LM. Jadi variabel Y-nya baru inflasinya ini ke variabel X-nya. Biar hasilnya muncul, jangan lupa pakai summary OLS underscore model. Nah, bisa lihat bahwa di sini M strategi itu sebesar 39,87 dengan P value-nya itu lebih kecil dari 0,05 ya. Berarti hasil dari estimasi model OLS ini itu menunjukkan F-Statistiknya kan lebih besar dari 10 ya, otomatis tuh dia tuh memiliki instrumennya kuat atau relevan. Hmm, terus di sini juga kita akan visualisasi hubungan pada mengenai inflasi. Biar tahu gambarnya itu kayak gimana. Kayak gini. Nah itu langkah 5 kita akan bakal melakukan analisis variable increment. Di mana kita pakainya inflasi, apakah ada hubungannya dengan BI rate gitu kan. Nah, di sini bisa lihat bahwa F-statistiknya itu sebesar 209, itu ini tinggi banget ya, berarti apa ya, jadi karena, dan preferennya juga kebetulan ini di bawah 0,05, jadi eh, inflasi ini memiliki, BI rate ini memiliki instrumen yang kuat dengan inflasinya ya. Sama ya ini yang F-statistik, heuristic, summary ini juga sama ya. Eh, Mungkin lebih bedanya ini rumus panjangnya, kode lebih panjangnya, sedangkan ini langsung keluar summary-nya. Tapi untuk outputnya sama. Nah, yang kedua ini kita bakal estimasi model ini kalau misalnya PDB dan PDB, inflasi, dan juga BR. Tadi kan cuma inflasi sama BR itu. Nah, ini ditambah PDB-nya. Bali bisa dilihat juga kalau F statusnya juga besar, itu sebesar 33,46 dan performanya juga di bawah dari 0,5, berarti hubungannya mempunyai instrumennya kuat. Ya, kalau misalnya bisa juga misalnya kalau misalnya kita pakai instrumen ganda yaitu BR dan juga IHS. Hasilnya juga sama, terus sebesar 37,85.
itu lebih besar dari lebih besar dari nilai sebelumnya, makanya dia punya instrumennya kuat. Nah, jadi di sini aku ngebandingin semua model ya. Ini yang misalnya model utamanya itu first execution ini yang utamanya di mana inflasi sama kalau hubungan dengan BI. Nah, sedangkan ini itu ada PDB inflasi beret. Kalau yang ini tuh ganda ya beret dan sama IHS. Soalnya kan tadi di data aku juga tambahin ya ada PDB inflasi beret sama IHS. Nah, selanjutnya kita bakal uji diagnostis menggunakan uji Hausmann untuk endogenitasnya. Jadi lihat ekstraktifnya ini 8 dan P-nya itu 0,05. Karena di uji Hausman ini P-nya lebih kecil dari 0,05, artinya itu tolak H0 ya, berarti gunakan variabel instrumen. Kalau misalnya ya, kalau P-nya lebih besar dari 0,05, berarti kita gagal tolak H0, yang artinya itu OLS itu eh, sudah valid. Jadi cuma OL saja juga itu udah valid kok. Jadi eh, intinya itu ada bukti endogenitas ya untuk estimasi eh, i- jadi estimasi variabel instrumen ini lebih dapat dipercaya daripada OLX-nya. Ini untuk uji Hausman dan untuk yang uji over identifying restriction ini untuk model untuk instrumen ganda aja yang tadi aku yang ini yang nah ini untuk IP model instrumen ganda yang BR dan juga IHS-nya. Sebagai contoh aja nggak apa-apa kita ini aja, running aja. Nanti hasilnya tuh bakal gini ada pas difference 1 dan difference 2 terus ada nilai statistiknya dan juga p-value-nya. Terus di sini kita bakal visualisasi hasil atau menggambarkan hasilnya dari estimasi tadi dari instrumen. Di sini yang pertama kita bakal mengetahui kuat hubungan instrumen dengan variabel endogennya. Plotting ini seperti ini ya, ada garis merah, di sini ada titik-titik, di mana yang ini inflasi, ini hubungan inflasi dengan BI rate. Jadi hubungan instrumen dengan variabel endogennya. Nah kalau yang ini untuk plot perbandingan OLS dan IV-nya, variabel instrumennya. Nah untuk yang angka 8 ini tabel ya, tabel untuk IV modelnya, untuk OLS modelnya. Jadi dirangkum dalam satu tabel gitu. Nah ini bisa dilihat ini kan dividen variabelnya itu yang PDB ya. Hmm. Ini yang OLS-nya ini yang prospeknya, ini yang variable instrumen pay rate-nya, ini variable instrumen yang variable IRS. Jadi kalau misalnya, jadi ini tuh hasil rangkuman dari OLS dan juga variable instrumen. Kalau yang ini untuk yang, nah yang ini untuk variable instrumennya itu cuma satu, yang ini variable instrumen itu ganda. Jadi ditampilin seperti itu. Bisa dilihat ya kalau tanda titik tiga ini artinya apa, berarti value itu lebih kecil dari 0,01. Kalau value-nya cuma
Kalau misalnya ada bintang di atas ini cuma satu, itu artinya tuh value-nya itu lebih kecil dari 50. Itu kalau bintangnya di atas ini ada dua, berarti itu artinya value-nya lebih kecil dari 0,1. Mungkin cukup sekian dari aku. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.